Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, tim dari Institut Teknologi 10 November Surabaya dan Pertamina mengecek lokasi dan mengambil sampel air sumur warga di Kediri yang diduga tercemar minyak. Untuk kepentingan penyelidikan, SPBU akan ditutup sementara waktu. Tim peneliti dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya Senin sore meneliti air sumur di belasan rumah lingkungan RT 5 RW 2, Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Selain meneliti dan menguji kandungan tanah di depan rumah warga yang sumurnya tercemar, tim juga mengukur jarak sumur warga dari SPBU dan memeriksa jenis kandungan minyak di sumur. Pihak Pertamina akan menutup sementara SPBU yang diduga mencemari sumur warga selama proses penelitian. Itu selama periode pengujian ataupun penelitian itu akan kita stop operasionalnya sementara. Jadi harapannya bisa mengisi di SPBU yang terdekat di Tempurejo dan sekitarnya gitu. Jadi bisa mengisi di SPBU yang terdekat, dan ini di atas kehendak dari masyarakat juga. Jadi harapannya ini bisa dimengerti oleh semua pihak di luar dari warga di sini. Pemerintah Kota Kediri mengerahkan tim ITS dan Pertamina untuk mengetahui penyebab pasti pencemaran sumur. Terus kedua. Yang pertama itu ngambil sampel ya, Pak? Ngambil sampel air, jadi tiap sumur, baik sumur terbuka mau sumur dari sanyo itu sudah diambil. Kalau hari ini, Pak? Hari biasanya saya kurang tahu. Kalau lebih jelasnya kita tahu tadi di lapangan mereka kayak masang-masang daerah terdampaknya. Kemungkinan terdampaknya nanti ke sana. Sampel air yang diteliti oleh tim ITS sebelumnya ditemukan adanya kandungan petroleum hidrokarbon yang menunjukkan adanya kandungan minyak pada air sumur warga. Dan Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, ratusan warga harus mengantri dan berdesakan untuk mendapatkan beras murah di Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto. Sebanyak 1,5 ton beras kualitas medium ludes terjual hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Ratusan warga rela mengantri dan berdesakan untuk mendapatkan beras murah di Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto sejak Selasa pagi. Operasi pasar ini digelar oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopuk Emperindak Pemkot Mojokerto. Akhirnya sebanyak 1,5 ton beras kualitas medium ludes terjual hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Meski satu warga hanya boleh membeli 1 zak beras, namun banyak warga yang tidak kebagian jatah. Beras medium dalam operasi pasar ini hanya dijual Rp10.200 per kilogram. Selain lebih berkualitas, harganya juga lebih murah dibanding harga pasaran yang mencapai Rp13.000 per kilogram. Antri beras, dapat berapa sih? Dua, memang dibatasi, 2 aja tadi. Nah, tadi ngantri dari jam berapa? Dari jam 8. Dari jam 8 itu pakai kupon atau apa? Harganya berapa? 5 kilonya 51. Berarti kalau per kilonya 10.200. Jika dibandingkan harga pasar, Mbak, harga yang di pasar itu lebih murah ini atau gimana? 1. Loh, kok cuman 1? Iya, nggak ada nomornya, Mas. Habis berarti? Iya. Terus tadi kok bisa dapat ini? Ya, antri yang tidak ada nomornya itu. Oh gitu. Berapa sih, Pak, harganya, Pak? Harganya 51. 51 ya? Iya. Pak, jika dibandingkan dengan harga pasar, mahalan mana, Pak? Ya malah harga pasar. Pasar. Maunya beli 2, Mas. Maunya beli 2 ya? Iya. Cuman tadi nggak dapat ini ya? Nggak ada kuponnya. Nggak ada kuponnya. Iya. Jadi dapat 1 aja. Ya disyukuri ya, Mas. Iya. Dalam operasi pasar ini, Diskopuk Emperindak Kota Mojokerto juga menyediakan minyak goreng subsidi dan gula. Namun warga tetap banyak yang membeli beras. Antusias warga juga sangat antusias ya. Di beberapa kali kita udah di beberapa kelurahan ini kehabisan. Ini tadi juga sama. Jadi untuk beberapa warga yang tidak kebagian hari ini, besok pagi ini bisa ngambil nomor di jam 7.30. Jadi untuk hari ini kami sediakan 1,5 ton. Jadi memang kalau beberapa warga yang masih
masih membutuhkan lapis di rumah, ini bisa di dalam pasar juga tersedia. Rencananya operasi pasar akan kembali digelar di Pasar Tanjung Anyar agar harga beras di pasaran cepat turun. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, kebakaran Gunung Bromo yang meluas hingga ke Gunung Semeru, Blok Jemplang, perbatasan Lumajang, Malang membuat jalan poros penghubung dua kabupaten tersebut ditutup. Hal itu untuk memudahkan pemadaman. Seluruh pintu masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup total, termasuk jalan yang melewati resor pengelola Taman Nasional (PTN) di wilayah Senduro, Lumajang. Penutupan jalan ini karena api meluas hingga ke perbatasan Lumajang, kawasan Semeru. Penutupan jalur mulai Minggu hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Selain untuk memudahkan pemadaman, penutupan juga untuk mengantisipasi jatuhnya korban karena titik api dilaporkan terus meluas hingga ke Blok Jempang yang menjadi daerah pembatas antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Akibat penutupan jalur ini, sejumlah pengguna jalan pun tertahan di pintu masuk kawasan Desa Burno, Kecamatan Senduro, Lumajang. Sebagian dari mereka rela menunggu, meski sebagian lagi memilih untuk putar balik. Ini rencananya mau kemana Mas Roni? Rencananya kan mau ke Malang, mau kerja. Cuma kendalanya ini ditutup, ada kebakaran. Gitu. Mau ke Malang? Ke mananya Mas? Ke Daerah mana? Poncokusumo mau kerja. Harus lewat sini ya? Lewat sini, kalau patah balik lewat ke arah selatan tambah jauh. Gitu. Terus alasannya lewat tadi nggak boleh, kenapa? Nggak boleh, katanya arus apinya itu ada di pinggir jalan, takut risiko. Berbahaya gitu ya maksudnya? Bahaya gitu. Selain pemadaman secara manual, BPBD Provinsi Jawa Timur juga memadamkan melalui udara dengan mengerahkan helikopter. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, sebuah kandang sapi dan dapur warga di Pamekasan ludes terbakar akibat tersambar api sisa pembakaran sampah pakan sapi. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka sebab pemilik rumah dan kandang sedang mencari pakan ternak. Api berkobar melahap kandang dan dapur Suhanipah, warga desa Artodung, Kecamatan Galis, Pamekasan. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api sehingga tidak merembet ke bangunan rumah utama. Kebakaran ini terjadi akibat sambaran api sisa pembakaran sampah di sekitar kandang. Sebelum ke sawah dan mencari pakan ternak, Suhanipah selalu membersihkan kandang sapinya dan membakar sampah sisa pakan ternak. Cuaca panas dan kencangnya angin mengakibatkan api membesar dan menyambar kandang serta dapur yang terbuat dari bambu. Ini dari tuan rumah sebelum berangkat ke sawah, itu kan kebiasaan dari orang-orang desa. Ini kebetulan ada kandang sapinya, kemudian orangnya tersebut sebelum berangkat itu biasa sudah dibersihkan terus dibakar. Cuma sekedar dibersihkan saja di lokasi kandang itu. Kemudian ditinggalkan sama orang. Ya mungkin tanpa semutan orang, sekarang kan musim kemarau dan angin itu kan ya, mungkin terlalu besar. Itu tidak diketahui dengan orang. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut sebab pemiliknya sedang mencari pakan ternak. Kedua sapi milik Suhanipah juga bisa diselamatkan warga yang berada di sekitar kandang. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, kegiatan karnaval memperingati HUT kemerdekaan RI di Jember berubah jadi kepanikan bagi para peserta dan penonton. Perangkat sound system yang diangkut di dalam bak truk tiba-tiba terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik peralatan pengeras suara tersebut. Awalnya truk hijau pengangkut perangkat sound system ini melaju normal saat ikut dalam iring-iringan karnaval Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember akhir pekan lalu. Memutar lagu-lagu berirama rancak, truk karnaval perwakilan dari Dusun Patemon Selatan ini berjalan diiringi puluhan penari. Namun tak lama kemudian muncul kepulan asap dari truk bak yang dengan cepat berubah menjadi kobaran api. Suasana seketika menjadi tegang. Peserta karnaval, penonton, serta operator sound system panik. Mereka berusaha memadamkan api dengan alat seadanya,
dan mengevakuasi perangkat musik. Kapolsek Ajung Ibtu Idam Khalid mengatakan kebakaran dari mesin genset yang diduga mengalami korsleting. Sebelumnya polisi sudah melarang truk sound system ikut berpawai, namun tak diindahkan. Hampir seluruh tim karnaval menyertakan sound system yang diangkut dengan truk dan mobil bak terbuka. Ini sebelum itu memang sudah kita himbau kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, pada seluruh kepala desa, para dusun, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa untuk karnaval boleh, untuk merayakan hari ulang tahun ini, tetapi untuk sound sebenarnya tidak boleh. Hanya sound yang dianu oleh pickup hanya untuk suara, karena untuk sejarah kita sudah sosialisasi kemana-mana, sehingga memang dihimbau untuk tidak menggunakan sound sifatnya battle sound atau sound yang lebih besar karena mengganggu masyarakat. Meski api berhasil dipadamkan, sebagian perangkat sound rusak dan tak bisa ikut karnaval. Polisi tidak memberikan sanksi apapun dan meminta masyarakat tidak lagi menampilkan truk sound system dalam karnaval serupa. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, seorang nelayan menemukan penyu sisik langka di Sungai Gunung Anyar, Surabaya. Temuan tersebut dilaporkan ke petugas BPBD dan selanjutnya diserahkan ke BKSDA untuk diobservasi sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Penyu asli. Penyu sisik ini pertama kali ditemukan seorang nelayan yang mencari ikan di sungai di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, Senin malam. Setelah ditangkap, penyu yang disebut hampir punah ini dibawa pulang oleh nelayan dan dilaporkan ke petugas BPBD Kota Surabaya. Menurut Kabid Darlok BPBD Kota Surabaya, Buyung Hidayat, penyu sisik ini hidup di air tawar atau laut. Untuk memastikannya, penyu berukuran 15 cm ini diserahkan ke BKSDA Jawa Timur. Untuk selanjutnya diadakan proses dulu sebelum dilepas liarkan. Jadi di karantina di sana mungkin? Ya, ada prosesnya. Seperti dilihat lagi apakah sudah siap ke alam liar atau belum. Sebelum dilepas liarkan ke habitat aslinya, penyu akan diobservasi oleh petugas BKSDA Jawa Timur. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya mau mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.